Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Ayu Sucinda dari kelas MBSE NPM 1851040291. Jawaban nomor 1 yaitu pengembangan sistem informasi dan teknologi internet oleh organisasi bisnis telah melahirkan e-Business. Memperlihatkan bagaimana teknologi elektronik dan digital berfungsi sebagai medium tercapainya proses dan sistem bisnis atau pertukaran barang dan jasa yang jauh lebih baik dibandingkan dengan cara-cara konvensional, terutama dilihat dari manfaat yang dapat dirasakan oleh mereka yang berkepentingan atau stakeholder. Jawaban yang kedua yaitu jawaban nomor 2, faktor yang mempengaruhi pengembangan SIM. Yang pertama yaitu integrasi. Pengembangan sistem harus mempertimbangkan tingkat integrasi yang sesuai bagi organisasi yang membutuhkannya. Ada 2 jenis tingkat integrasi yang digunakan yaitu sistem yang tergandeng erat. Sistem yang tergandeng erat yaitu adalah suatu sistem yang basis datanya terkoneksi erat. Contohnya adalah sistem penjualan. Yang kedua yaitu sistem tergandeng lunak. Sistem yang tergandeng lunak adalah suatu sistem yang antara basis datanya tergandeng tidak erat melainkan lunak. Contohnya sistem akuntansi buku besar. Lalu format tatap muka layar tampilan. Format tatap muka layar tampilan tentu saja harus dibuat yang baik agar nyaman dan mudah. Lalu kekuatan kompetitor. Apabila kompetitor organisasi sudah menerapkan SIM yang canggih, tentu saja sebaiknya SIM yang dikembangkan tidak kalah modern. Lalu kualitas informasi yang dikehendaki. Derajat kualitas yang dibutuhkan akan berbeda sesuai sifat organisasinya. Kebutuhan sistem. Dari aspek sistem, setidaknya ada 6 faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama reliabilitas sistem, kemudahan jadwal instalasi, harapan umur sistem, kemudahan dipelihara, pengolahan data. Ada aplikasi yang membutuhkan prosesor berkecepatan tinggi dan ada pula yang tidak demikian. Lalu jawaban yang ketiga, yang pertama yaitu Bank Sentral Asia atau BCA. Keunggulan teknologi informasi dari BCA diperoleh tahap demi tahap. Aplikasi e-Business telah dimulai sejak 1985 dan mulai tahun 1994 memasuki tahap online di semua cabang. Total dana yang dikucurkan mencapai 50-70 juta US dollar. Hasilnya semua cabang BCA telah terintegrasi secara online dengan fasilitas ATM yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. Yang kedua yaitu DHL. DHL merupakan salah satu perusahaan pengiriman transaksional terkemuka di dunia. Secara global, investasi DHL untuk e-Business diperkirakan mencapai 500 juta US dollar. Jawaban nomor 4 yaitu hambatan-hambatannya. Yang pertama yaitu rintangan budaya dan komunikasi, di mana dalam sebuah masyarakat tertentu penggunaan teknologi tidak membutuhkan sebuah keahlian, sedangkan di tingkat masyarakat yang lain dianggapnya sebagai sebuah pertanda tingkat sosial. Kendala yang kedua yaitu kendala politis. Biasanya terbatasnya di suatu negara adalah terbatasnya akses komunikasi berkecepatan tinggi serta pengembangan teknologi komunikasi. Masalah yang ketiga yaitu masalah teknologi. Di antaranya ketersediaan sumber listrik, sirkuit komunikasi yang hanya dapat mengirimkan data dengan kecepatan rendah, dan kualitas transmisi yang buruk dan piranti sistem yang lunak.